Yo, Koso. Yo, minasan, arigatona. Selamat datang di channel Dazai. Jadi, pada video kali ini saya ingin membahas 5 anime superpower yang sangat keren, yang dimana terdapat epic fight scene di dalam episodenya, dan karakternya ini sangat kuat-kuat. So, mungkin ada dari kalian yang sudah menonton anime ini, tapi tidak apa-apa, nonton lagi saja. Oke? So, langsung saja kita bahas dari nomor 5. Kelima, Boku no Hero Academia. Munculnya Quirk telah merubah dunia saat itu. Quirk merupakan kekuatan super yang hampir dimiliki oleh umat manusia dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Tatkala itu, seorang bocah bernama Izuku Midoriya mengalami nasib yang buruk. Ia tidak diberkati dengan kemampuan yang disebut Quirk tersebut. Dari kecil, keinginannya menjadi seorang pahlawan amatlah besar. Nasib yang dialaminya tidak membuat dia patah semangat. Berbekal buku catatan, Deku menganalisis setiap pahlawan yang ia temui. Pertemuannya dengan pahlawan nomor 1 yakni All Might mengubah hidup Deku. Kemampuan unik yang dimiliki All Might dapat diwariskan, dan Deku dipilih sebagai penerusnya. Tapi syarat yang harus dia tempuh yakni memperkuat diri dengan latihan yang amat melelahkan. Setelah menempuh latihan yang amat panjang, akhirnya Midoriya siap menerima Quirk tersebut. Perjalanan baru yang harus ia tempuh sangatlah panjang, berbagai ancaman dari organisasi penjahat yang terus mengawasi dari kegelapan. Yeah! Keempat, Bungo Stray Dogs. Nakajima Atsushi yang ditendang keluar dari panti asuhan, sekarang ia tidak memiliki tempat untuk pergi dan tidak ada makanan. Sementara ia duduk di tepi sungai dan ia kelaparan, ia menyelamatkan seorang pria aneh yang mencoba bunuh diri. Orang itu bernama Dazai Osamu. Ia dan temannya Kunikida adalah anggota dari kantor detektif yang sangat istimewa. Mereka melacak kekuatan gaib dan menyelidiki kasus yang terlalu berbahaya bagi polisi. Mereka melacak harimau yang telah muncul di daerah baru-baru ini, sekitar waktu Atsushi datang ke daerah tersebut. Harimau itu tampaknya memiliki koneksi ke Atsushi, dan pada saat kasus ini diselesaikan, jelas bahwa masa depan Atsushi akan terlibat dalam kehidupan detektif. Yo, dasar! Ketiga, Black Clover. Asta dan Yuno sejak kecil sudah dibesarkan di sebuah gereja yang berada di desa Hage. Layaknya seorang anak-anak biasa, mereka saling bersaing untuk menjadi raja penyihir, dan berjanji dari salah satu mereka akan mendapatkan posisi sebagai kaisar sihir. Namun, menginjak dewasa, perbedaan kemampuan mereka semakin mencolok, di mana Yuno mampu mengendalikan sihir dengan kontrol kemampuan yang luar biasa, sementara Asta tidak memiliki kemampuan sihir sedikit pun, dan Asta pun berusaha untuk melatih kemampuan fisiknya. Saat berumur 15 tahun, Yuno dianugerahi Grimoire Semanggi Berdaun 4 yang cukup langka. Berbeda dengan Asta, ia tidak menerima Grimoire apapun. Tiba-tiba saja Yuno diserang oleh Lebuti dengan tujuan untuk mengambil paksa Grimoire milik Yuno. Asta sangat marah melihat hal tersebut. Emosi batin yang terkumpul dalam dirinya dapat membangkitkan sebuah Grimoire Semanggi 5 daun yang dijuluki dengan Grimoire Iblis. Wow. Kedua, One Punch Man. Memiliki tampilan yang biasa saja dan tidak mengesankan untuk dilihat, seorang pria bernama Saitama memiliki impian yang unik, yakni menjadi seorang pahlawan. Keinginan menjadi seorang pahlawan sudah diimpikan oleh Saitama sejak kecil. Agar mimpinya bisa tercapai, ia rela melatih tubuhnya setiap hari tanpa henti selama 3 tahun. Namun, proses latihan tersebut harus membuat Saitama kehilangan rambutnya. Saat ini, Saitama sudah terlampaui sangat kuat, bahkan tidak ada musuh yang mampu mengalahkannya dalam pertempuran. Hanya dengan satu pukulan saja, Saitama mampu mengalahkan musuhnya. Namun, hal ini menjadi sebuah masalah baru yang membuat dirinya tidak bisa merasakan sensasi pertarungan. Kedatangan seorang cyborg bernama Genos membuat kehidupannya sedikit berubah, meskipun fakta bahwa Saitama masih mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan saja. Melihat kemampuan Saitama yang sangat luar biasa, Genos ingin menjadi murid Saitama setelah melihat hal tersebut. Dasar botak. Ke-1, Shingeki no Kyojin. Berabad-abad yang lalu, umat manusia hampir punah karena dimakan oleh makhluk raksasa mengerikan yang disebut Titan, memaksa manusia harus bersembunyi di balik dinding yang sangat besar. Yang membuat raksasa ini sangat menakutkan adalah selera untuk makan daging manusia bukan karena lapar, tapi hanya untuk kesenangan, untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Sebagian dari umat manusia mulai hidup dengan penuh pertahanan, yang mengakibatkan 100 tahun tanpa satupun Titan yang menyerang. Namun, ketenangan itu segera hancur ketika Titan raksasa berhasil menembus dinding luar yang seharusnya tak tertembus, yang memaksa kembali manusia untuk berjuang melawan kekejaman Titan. Setelah menyaksikan kematian ibunya yang mengerikan di tangan Titan, Eren Yeager mendedikasikan hidupnya untuk menyerang mereka dengan mendaftarkan diri ke dalam Survey Corps, sebuah unit militer elit yang memerangi Titan di luar dinding. Dan disinilah awal mula kisah Eren dan teman-temannya untuk mencari tahu awal mula para Titan bermunculan.
Besar Titan, gak punya titit. Ya, itulah tadi 5 anime superpower yang bisa saya berikan kepada kalian. Sebenarnya anime superpower itu masih sangat banyak yang bagus ya, seperti One Piece, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, Naruto no Taizai, Dragon Ball, Naruto, Boku no Pico, dan lain-lain. Tapi semua itu belum saya nonton, jadi hanya ini yang bisa saya berikan kepada kalian. Hanya 5 ini dulu yang bisa saya berikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel Dezai. Oke? Arigato! It's not a game, it's a rich thing.